Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mencari maksimum dan minimum suatu fungsi yang kontinu pada interval tertutup A, B, kemudian pada interval terbuka minus tak hingga sampai tak hingga, dan pada interval terbuka A, tak hingga. Jika kita sudah bisa menyelesaikan persoalan dalam 3 interval seperti ini, maka kita bisa kembangkan sendiri untuk interval terbuka A, B, atau interval semi terbuka A, B, maupun interval minus tak hingga sampai dengan B. Contoh yang pertama adalah fx sama dengan nilai mutlak 6 minus 4x untuk x anggota minus tak hingga sampai minus 3 sampai dengan 3 suatu interval tertutup terbatas. Seperti kita ketahui bahwa nilai mutlak A itu akan sama dengan A jika A-nya lebih besar atau sama dengan 0, dan minus A jika A-nya lebih kecil dari 0. Sehingga fx bisa kita tuliskan menjadi 6 minus 4x untuk 6 minus 4x lebih besar atau sama dengan 0, atau x-nya adalah lebih kecil atau sama dengan 3/2. Berarti x berada pada interval tertutup min 3 sampai 3/2. Kemudian yang kedua, dia akan sama dengan fx-nya, yaitu minus dalam kurung 6 minus 4x atau min 6 plus 4x jika 6 minus 4x lebih kecil 0 atau x-nya lebih besar 3/2. Berarti x berada pada interval terbuka 3/2 sampai tertutup 3. Nah, langkah pertama untuk mencari maksimum dan minimum absolut yaitu cari titik kritis pada interval terbuka 3,3. Seperti kita ketahui bahwa titik kritis kita bagi menjadi 2, yaitu x0 anggota domain F dengan sifat f aksen x0-nya sama dengan 0. Nah, ini kita biasa menyebut sebagai titik stasioner. Kemudian yang kedua adalah x0 anggota domain F, di mana f aksen x0-nya itu tidak ada. Nah, sekarang kita cari untuk kasus yang pada interval min 3 sampai 3/2. Maka f aksennya sama dengan minus 4. Nah, berarti di sini tidak kita dapatkan titik kritisnya ya, karena kita tidak bisa mencari untuk titik stasionernya maupun untuk yang f aksen x0-nya tidak ada. Nah, kemudian di sini yang kedua adalah ketika x berada pada 3/2 sampai 3. Ini hasilnya adalah 4. Di sini juga tidak memenuhi kriteria ini sehingga tidak kita peroleh titik kritis pada interval kedua interval ini. Sekarang kita akan cek pada titik pertemuannya yaitu 3/2. Nah, 3/2 kita cek. Nah, karena bentuknya adalah fungsi yang sepotong-sepotong ya, maka kita harus menanyakan apakah f aksennya itu ada di titik x sama dengan 3/2. Untuk menjawab itu kita harus menggunakan definisi f aksen 3/2 itu ada jika dan hanya jika f aksen min dari 3/2 sama dengan f aksen plus dari 3/2. Dengan menggunakan definisi turunan, kita peroleh untuk f aksen min dari 3/2 adalah limit h mendekati 0, kemudian minus 6 ditambah 4 kali 3/2 plus h dikurangi f 3/2 dibagi dengan h. Hasilnya adalah, nah ini kita uraikan sehingga diperoleh limit h mendekati 0 dari kiri 4h minus 6 plus 6 per h. Nah, akan sama dengan limit h mendekati 0 min 4h per h. Kemudian ini bisa kita coret, hasilnya adalah 4. Kemudian dengan cara sama kita bisa lanjutkan untuk f aksen plus dari 3/2 yaitu limit h mendekati 0 dari kanan. Kemudian di sini 6 minus 4 kali 3/2 plus h dikurangi f 3/2 per h. Hasilnya adalah limit h mendekati 0 dari kanan min 4h per h. Dan hasilnya adalah minus 4. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini f aksen plus dari 3/2 itu ternyata tidak sama dengan f aksen min dari 3/2. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa f aksen 3/2 itu tidak ada. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa titik kritis satu-satunya adalah x sama dengan 3/2. Langkah yang kedua adalah kita tinggal mengecek di titik kritis tadi dan titik-titik ujungnya. Nah, seperti ini kita cek, hasilnya adalah 0,
18, dan 6. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa di titik X sama dengan 3/2 ini kita dapatkan minimum absolut atau minimum saja. Kemudian pada X sama dengan -3 kita dapatkan maksimum absolut atau maksimum saja. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Diberikan fungsi fx sama dengan 3 minus 4x min 2x pangkat 2 untuk x anggota minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, di sini untuk mendapatkan apakah ada maksimum atau minimumnya, kita menggunakan tabel sebetulnya. Jadi syaratnya adalah f itu harus kontinu pada interval min tak hingga sampai tak hingga. Nah, seperti kita ketahui bahwa fx-nya adalah suatu polinomial, berarti fungsinya adalah kontinu pada r. Nah, sekarang langkah yang pertama adalah kita limitkan untuk x mendekati minus tak hingga dari fx, hasilnya adalah apa? Minus tak hingga. Limit x mendekati plus tak hingga dari fx, hasilnya adalah minus tak hingga. Sehingga kalau kita lukiskan, kita buat sketch. Jadi di sini kalau x-nya mendekati minus tak hingga, maka hasilnya adalah dia akan turun ke bawah. Kemudian kalau x-nya bergerak terus ke kanan, dia akan turun ke bawah juga. Sehingga di sini kita bisa dapatkan pasti dia akan mempunyai maksimum absolut, tetapi tidak mempunyai minimum absolut. Kemudian dengan menggunakan teorema, maka maksimum akan terjadi di titik kritis. Nah, kita cari titik kritisnya, yaitu f aksen sama dengan min 4 dikurangi 4x. Kemudian kita samakan 0 sama dengan kan 0, sehingga diperoleh x-nya sama dengan minus 1. Dan minus 1 berada pada min tak hingga sampai tak hingga. Dengan demikian kita bisa peroleh bahwa f-nya maksimum di x sama dengan min 1 dengan f min 1-nya sama dengan 5. Oke. Kemudian contoh yang ketiga. Diberikan fx sama dengan x dibagi x kuadrat plus 1 untuk x anggota interval terbuka 0 sampai tak hingga. Dengan menggunakan tabel, kita syaratnya haruslah f-nya ini kontinu pada interval 0 sampai tak hingga. Kita tahu bahwa ini adalah fungsi rasional. Fungsi rasional itu kontinu pada r kecuali di titik-titik yang membuat penyebutnya menjadi 0. Nah, kalau kita lihat di sini penyebutnya itu x kuadrat plus 1 untuk x anggota 0 tak hingga, dia tidak pernah 0, sehingga dia kontinu di pada interval 0 sampai tak hingga. Nah, langkah pertama kita limitkan untuk x mendekati 0 dari kanan, x dibagi x kuadrat plus 1 hasilnya adalah 0. Untuk limit x mendekati tak hingga dari x dibagi x kuadrat plus 1 adalah 0 juga. Nah, dari sini kita tidak bisa melihat apakah dia punya maksimum atau minimum absolut. Nah, andaikan dia punya maksimum atau minimum absolut, atau andaikan dia punya titik ekstrim, pasti terjadi di titik kritis. Nah, kemudian untuk mendapatkan titik kritis, kita buat f aksen x-nya kita peroleh dengan menggunakan aturan pembagian untuk diferensiasi. Kita peroleh minus e kuadrat plus 1 dibagi x kuadrat plus 1 kuadrat, ini sama dengan 0. Dan hasilnya adalah x-nya sama dengan plus minus 1. Sekarang perhatikan, untuk x sama dengan min 1 ini tidak berada pada interval 0 sampai tak hingga. Jadi satu-satunya titik kritis adalah titik kritis x sama dengan plus 1. Kemudian dengan menggunakan uji titik kita peroleh di sini adalah plus, yang sebelah kanan adalah min, maka kita peroleh seperti ini. Nah, pertanyaannya apakah ini dijamin maksimumnya adalah absolut? Nah, kita menggunakan teorema jika f mempunyai maksimum relatif hanya di satu titik kritis. Di satu titik kritis, untuk kasus ini adalah x sama dengan 1, maka f satunya tadi